Dewa medis terkuat. Bab 819. Melihat ekspresi marah Xiao Wange, Xiao Chen tidak bisa menahan rasa geli. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa jika bukan karena mereka berasal dari dua keluarga Xiao yang berbeda, mungkin Xiao Wange akan menjadi saudara perempuannya. Pada saat ini, di atas langit, beberapa dewa pejuang 100 domain juga telah turun ke tanah. Ada 4 orang, 1 orang tua bungkuk, 1 orang setengah baya yang kuat, 1 orang sarjana setengah baya, dan 1 orang muda yang muram. Sekilas, mereka berempat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka semua dari segala usia. Namun, Xiao Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa orang-orang ini sudah menjadi monster tua, kurang lebih. Hampir mustahil bagi seseorang seperti dia untuk mencapai level Dewa Pejuang 100 domain pada usia 28 tahun. Ketika pihak lain melihat Xiao Chen dan Xiao Wange, mereka tidak bisa menahan senyum dengan mata menyipit. Aku tidak menyangka akan sesingkat ini, dan dua makhluk lemah akan datang lagi. Apa yang terjadi di luar sana akhir-akhir ini? Apakah semua berserker itu sudah mati? Bagaimana mereka bisa membiarkan begitu banyak orang masuk? Ada juga seorang wanita di antara mereka. Kebetulan sekali aku belum pernah melihat wanita selama 8.000 tahun. Hehehe. Beberapa orang berdiskusi dengan gegabah, seolah-olah Xiao Chen dan Xiao Wange adalah ikan di talenan di depan mereka. Kata-kata yang ganas dan senyum jahat membuat Xiao Wange menyusut di belakang Xiao Chen. Xiao Chen memasukkan satu tangan ke sakunya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di depannya. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menghilang dari pandanganku dalam waktu 5 detik, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Beberapa dewa Dou tertegun sejenak, dan semua menatap Xiao Chen dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen benar-benar berani mengancam mereka, para dewa Dou dari 100 alam. Apakah dunia berubah terlalu cepat, dan para dewa Dou dari 100 alam bahkan tidak bisa mengangkat pedang mereka? Atau apakah Xiao Chen terlalu sombong? Sampai-sampai dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Tidakkah kau mengerti? 5 detik lagi, hampir sampai. Xiao Chen berbicara lagi, tetapi semua orang hanya tertawa dingin. Bajingan kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tahukah kau siapa yang berdiri di hadapanmu saat ini? Kita semua adalah dewa yang bertarung melawan 100 alam. Beranikah kau berbicara kepada kami seperti ini? Tahukah kau betapa menyedihkannya kematianmu nanti? Kami akan mencabik-cabikmu, tak meninggalkan apapun. Namun, Xiao Chen mengabaikan mereka semua. Setelah mereka selesai berbicara, Xiao Chen berbicara langsung. 5 detik sudah habis. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. 4 dewa pejuang 100 domain terus mencibir. Betapa konyolnya. Dasar bodoh. Kurasa kau sudah bosan hidup. Semuanya, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Ayo, bunuh dia. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen sudah memimpin. 9 pedang pembunuh langit melancarkan serangan beruntun. 4 dewa pejuang 100 domain tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Chen akan sekuat itu. Pada saat itu, semua orang tercengang. Ledakan. Beberapa serangan yang amat kuat membuat keempat dewa pejuang 100 domain terlempar mundur tanpa sempat melawan. Oh tidak. Anak ini sebenarnya adalah dewa pejuang 100 alam. Kami ceroboh. Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka ingin melawan, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Karena, setelah 9 pedang pembunuh langit, pedang penghancur dewa jatuh. 36 sinar pedang, 9 untuk setiap orang. Salah satu dari sinar pedang ini cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada mereka. Belum lagi, ada 9 hidangan untuk setiap orang. Angka ini mungkin tidak tampak banyak, tetapi jika kekuatannya dijumlahkan, kengerian yang ditimbulkannya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh 4 dewa pejuang 100 domain yang telah bertahan menghadapi gerakan ini. Setelah 2 putaran serangan, keempat pria itu hampir semuanya terluka parah. Dao You, kami salah. Tolong tunjukkan belas kasihan dan beri kami kesempatan. Rekan Taois, ada banyak guru di makam abadi ini. Daripada menjadi musuh kami, mengapa Anda tidak berdamai dengan kami? Satu teman lagi berarti satu kekuatan lagi. Orang-orang ini sebenarnya tidak ingin benar-benar berdamai dengan Xiao Chen, mereka hanya ingin meredakan serangan Xiao Chen saat ini. Begitu Xiao Chen berhenti, mereka berempat akan segera melakukan serangan balik dan menekan Xiao Chen. Namun, sayangnya, pikiran mereka baik,
tetapi Xiao Chen bukanlah tipe orang bodoh yang tidak punya otak. Dia tidak akan tertipu oleh orang-orang idiot ini. Dengan IQ-nya, pada dasarnya, dialah satu-satunya yang bisa menipu orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menipunya. Oleh karena itu, saat semua orang sedang berbicara, Xiao Chen menggunakan beberapa jurus samsara lagi. Keempatnya tidak dapat membujuk Xiao Chen dan segera memohon belas kasihan. Dao You, kami salah sebelumnya. Mohon berbelas kasihan dan biarkan kami pergi. Rekan Taois, kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Tolong tunjukkan belas kasihan. Kami bersedia meminta maaf kepada Anda, dan mulai sekarang, kami akan mengikuti jejak Anda. Namun, serangan dari atas terus berlanjut tanpa henti. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dahsyat yang terus-menerus berjatuhan menyebabkan keempat orang itu merasakan sakit hebat di sekujur tubuh mereka, dan tulang-tulang mereka hampir patah. Keempat dewa petarung itu sangat marah sampai-sampai mereka hampir muntah darah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Chen begitu keras kepala. Hentikan sekarang. Biar ku beritahu, kami berempat punya sekutu dewa petarung lain di belakang kami. Kalau kau tidak berhenti sekarang, berhati-hatilah. Sekutu kami akan datang dan akan mengambil nyawamu sebentar lagi. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Mereka berempat tidak dapat menahan napas lega. Tanpa diduga, Xiao Chen adalah pria tangguh yang tidak akan mentolerir serangan ringan. Namun, dia akhirnya berhenti menyerang. Pada saat ini, meskipun mereka berempat terluka, mereka telah menyelesaikan krisis. Namun, sebelum mereka berempat sempat bernapas lega, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak, tidak, ada serangan lain. Bajingan ini, dia mengumpulkan serangan yang lebih kuat. Lari. Binatang buas ini. Sialan. Kalau lukaku sembuh nanti, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Setelah mengatakan itu, semua orang tidak berani tinggal bahkan untuk sesaat. Mereka menghentakkan kaki dan langsung berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan terbang keluar. Tapi, bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mempersiapkan ini sebelumnya? Sementara semua orang mencoba melarikan diri, Xiao Chen telah melepaskan Heaven and Earth Net Array saat ini. Tidak. Merasa bahwa mereka dihalangi oleh formasi tersebut, dan rute pelarian mereka dihalangi oleh sihir, para dewa petarung ini benar-benar putus asa hingga ekstrim. Mereka terus membombardir formasi jaring langit, tetapi tidak ada respons. Bab 820. Tidak. Semua dewa petarung telah dikalahkan sepenuhnya. Langkah Xiao Chen sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Akhirnya, dalam keputusasaan, Xiao Chen menghunus pedang yang mengerikan, menebas semua orang hingga menjadi abu. Keempat dewa petarung semuanya berubah menjadi abu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tekanan itu. Ledakan. Seluruh bumi terguncang oleh agitasi itu. Awan asap dan awan bermekaran dan perlahan naik, seperti pohon pinus abadi. Xiao Wange menepuk dadanya dan menghela napas lega. Sekarang tampaknya jika dia benar-benar ingin mendapatkan warisan keluarga Xiao, dia masih membutuhkan bantuan Xiao Chen. Kalau tidak, hanya seorang dewa petarung kecil yang muncul di sini sudah cukup untuk membunuhnya tanpa tempat penguburan. Tepat saat dia sedang berpikir, Xiao Chen berdiri di depannya dan membuka perisai energi spiritual untuk membantunya memblokir energi spiritual yang dihasilkan oleh ledakan itu. Untuk mencegahnya terhempas. Xiao Chen, terima kasih. Aku akan memberitahumu rahasia makam ini sekarang. Jangan khawatir, pergilah dulu, ada seseorang yang datang. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen memegang pinggangnya dan langsung menjauh. Tepat setelah mereka berdua pergi, beberapa sosok diam-diam muncul di belakang mereka. Aura masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari dewa pejuang 100 alam. Uzu dan yang lainnya baru saja terbunuh. Siapakah yang memiliki kekuatan untuk membunuh 4 dewa pejuang 100 domain pada saat yang sama? Sampaikan pesannya dan segera temukan orang ini. Selain itu, berhati-hatilah, lawannya tidak hanya sangat kuat, tetapi juga ada kemungkinan besar ada lebih dari satu orang. Mempelajari. Setelah Xiao Chen dan Xiao Wange pergi dari sini, Xiao Wange segera mulai menjelaskan. Menurut tradisi leluhur keluarga Xiao, kekuatan darah di setiap keluarga berbeda, jadi jalur darahnya juga akan sedikit menyimpang. Darah keluarga Xiao memiliki jalur yang berbeda dari yang lain. Jalur ini akan menuntun kita, keluarga Xiao, untuk menemukan leluhur kita. Dan saya baru saja menemukan penyimpangan yang berbeda. Xiao Chen, tentu saja,
juga menemukan titik penyimpangan pada saat yang sama. Mereka berdua adalah keluarga, jika Xiao Wange memilikinya, Xiao Chen tentu juga akan memilikinya. Dengan mengikuti rute ini, bisakah kita menemukan tempat pemakaman leluhur keluarga Xiao? Kanan. Kalau begitu, percepat. Xiao Chen tidak sabar untuk menemukan makam leluhur keluarga Xiao. Tidak ada yang tidak ingin tahu asal-usul keluarga mereka. Pada saat ini, dua sinar serangan yang sangat kuat turun dari tanah dan langit. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, mengangkat Xiao Wange, dan langsung menjauh. Kedua serangan itu mengenai titik yang sama, menyebabkan ledakan dahsyat. Gelombang cahaya membubarkan awan, dan meniup pakaian Xiao Chen dan Xiao Wange dengan liar. Xiao Wange tidak peduli bahwa pakaiannya sedikit berantakan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa seseorang menyerang kita? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mereka seharusnya menjadi teman dari 4 dewa petarung tadi. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok perlahan terbang dari langit dan bawah tanah, sejajar dengan Xiao Chen. Dia melirik Xiao Chen dan dua orang lainnya dengan tatapan dingin, dan mereka mencibir. Kalian baru di sini, dan kalian terlihat sangat garang. Mungkinkah kalian berdua adalah dewa petarung yang membunuh Wu Zui dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Di antara kalian berdua, hanya satu yang setingkat dewa petarung. Yang satu lagi hanyalah sampah. Xiao Wange mengepalkan tinjunya, wajahnya menunjukkan sedikit keluhan dan kemarahan. Bukankah itu hanya dewa perang 100 domain? Apa hebatnya itu? Bukankah Tuan Xiao membunuh 4 dari mereka? Sampah. Mata kedua pria itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang lebih kuat. Gadis kecil, kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Begitu kita berdua membunuh dewa pejuang 100 alam ini, kita akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk menjadi pelayanku. Kebetulan saja si lumpuh berlengan satu yang kita tangkap bulan lalu tidak kompeten, jadi aku juga menghapus kultivasinya dan melemparkannya ke lembah serigala liar. Xiao Chen menyipitkan matanya, dan tiba-tiba, dua sinar dingin yang mendebarkan jantung meledak. Apa yang kalian berdua katakan? Mereka berdua menyipitkan matanya. Membunuhmu dan membawanya kembali menjadi pembantu. Xiao Chen berbicara lagi. Bukan yang ini, tapi yang berikutnya. Keduanya sedikit mengernyit dan saling memandang. Mereka tidak bodoh dan segera menyadari apa yang dimaksud Xiao Chen. Apakah kamu berbicara tentang orang cacat berlengan satu? Mata Xiao Chen dingin. Apakah dia terlihat seperti ini? Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan gambar tuannya langsung muncul. Setelah melihat gambar yang dirilis oleh Xiao Chen, mereka berdua langsung mencibir. Aku tidak menyangka takdir akan begitu kebetulan. Menarik. Kebetulan saja dia tidak berguna, kalian berdua bisa menggantikan aliansi dewa tempur kita. Xiao Chen mengepalkan tangannya, niat membunuhnya menyebar tanpa bisa ditutup-tutupi. Tak disangka, setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan majikanku lagi. Tetapi yang saya dengar adalah berita yang sangat menyebalkan. Guru, kultivasi Anda benar-benar hancur dan Anda dipermalukan di lembah serigala liar. Aku akan melumpuhkanmu dan menghancurkan kultivasimu. Keduanya mencibir. Jangan terlalu sombong, dasar bajingan kecil. Kau ingin membunuh kami berdua, tapi hanya kau yang pantas mendapatkannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau membunuh Wu Zui dan yang lainnya tadi, mereka berempat bersama-sama bukanlah tandingan kami berdua. Terlalu dini bagimu untuk menyerang kami. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Chen pun tiba dalam sekejap. Teknik sihir. Tendangan kekuatan dewa bela diri. Xiao Chen sangat marah sehingga dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan tendangan ini, dia menendang pihak lain hidup-hidup. Tulang rusuk lawan semuanya runtuh, dan seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya cepat, melesat lurus ke bawah dan menembus beberapa gunung. Gemuruh. Dalam sekejap, gunung itu runtuh dan debu serta asap mengepul. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan jurus Dewa Bela Diri. Itu bukan jurus tahap kedua dari jurus Dewa Bela Diri, tetapi hanya tahap pertama dari jurus Dewa Bela Diri instan. Namun, niat membunuh tingkat atas yang terpancar darinya sungguh luar biasa. Satu gerakan. Hanya satu gerakan, dan dia melukai Dewa Pejuang 100 domain dengan parah. Dan dia bahkan bukan Dewa Pejuang 100 domain yang paling dasar. Kekuatan lawan setidaknya sekitar 150.000 Ki ungu primordial. Dengan kekuatan sekuat itu, dia bahkan tidak bisa menahan tendangan dari Xiao Chen.
Bisa dibayangkan seberapa kuat kekuatan Xiao Chen. Dewa pejuang 100 domain lainnya begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan semua rambutnya berdiri. Pada saat ini, dia sudah tahu mengapa 4 dewa pejuang 100 domain terbunuh. Ya ampun, kekuatan Xiao Chen benar-benar keterlaluan. Membunuh beberapa dewa pejuang adalah hal yang mudah, bukan? Bersambung.